Halo semuanya, selamat datang di obrolan dan renungan kita kali ini. Coba deh ambil posisi yang paling nyaman, tarik napas dalam-dalam, dan mari kita kasih jeda sebentar buat pikiran kita yang mungkin dari tadi lagi lari-larian nggak karuan. Hari ini kita nggak bakal bahas teori atau analisis yang berat-berat kok. Renungan kita hari ini tuh murni tentang kamu, tentang kita, dan tentang suara-suara yang seringnya nggak pernah benar-benar kita ucapkan. Kita bakal nyelam ke sesuatu yang personal banget, yaitu makna di balik diam. Nah, ngomong-ngomong soal diem, pernah nggak sih kamu ngerasa capek, yang benar-benar capek, saat harus ngejelasin semuanya? Kadang kita tuh ngerasa terbebani, harus banget ya ngejabarin setiap luka, setiap rasa letih, atau kekecewaan kita ke orang lain. Cuma biar kita bisa dimengerti dan akhirnya merasa lega. Tapi realitanya, proses ngejelasin ini sendiri sering banget malah nguras energi kita habis-habisan kan? Terus kenapa bisa secapek itu? Ya karena kita harus sadar kalau memang ada beberapa ruang di hati kita yang simpelnya nggak punya kosakata. Nggak semua perasaan bisa diterjemahin jadi kalimat logis. Kadang kalau kita terus maksain ngerangkai kata buat perasaan yang terlalu kompleks itu, ujung-ujungnya yang keluar cuma suara hambar, kosong, dan malah kehilangan maknanya. Oke, bagian satu, makna di balik diam. Mari kita telusuri, sebenarnya apa sih yang terjadi waktu kata-kata udah gagal mewakili perasaan kita? Jawabannya sebenarnya cukup melegakan. Sang pencipta itu paham banget sama keterbatasan kita. Makanya dia merancang mekanisme tanpa suara biar kita tetap bisa bercerita secara utuh. Ini nih intinya. Seringkali kebenaran yang paling jujur itu justru lahir saat mulut kamu terkunci rapat. Agak ironis ya, tapi masuk akal. Makin banyak kita ngomong, kadang orang malah makin nggak paham. Tapi pas kita akhirnya milih buat diam dan berhenti maksain diri, disitulah kejujuran emosional yang murni muncul. Lanjut ke bagian 2, daftar tanda tubuh jujur. Jadi, waktu logika kita udah nyerah nyari kata yang pas, tubuh fisik kita lah yang otomatis ngambil alih kemudi dengan bahasanya sendiri yang murni. Ini dia peta perjalanannya. Ada 4 tanda utama dari bahasa tubuh yang jujur: air mata, tidur panjang, senyum, dan tangan gemetar. 4 hal ini pasti sering banget kan kita alamin, cuma mungkin kita sering ngelewatin makna terdalamnya. Yuk kita obrolin satu persatu. Bagian 3, bahasa murni air mata. Coba deh, inget-inget lagi. Pernah nggak kamu mendapati dirimu tiba-tiba nangis gitu aja, tanpa alasan yang jelas? Mungkin pas lagi nyetir, atau pas lagi natap langit-langit kamar di malam hari? Asal tahu aja ya, air mata itu sama sekali bukan tanda kelemahan loh. Sebaliknya, itu adalah bentuk komunikasi paling murni waktu logika rasional kita udah bener-bener nggak sanggup nampung beban di dada. Waktu kata-kata rasanya nyangkut dan bikin sesak di tenggorokan, air mata maju sebagai penerjemah. Satu tetes kecil itu bisa mewakili ribuan paragraf kesedihan atau bahkan rasa syukur yang terlalu besar buat diucapin. Jadi mulai sekarang, jangan pernah ngerasa malu buat nangis. Rangkul aja momen itu. Karena justru pas pertahanan logikamu runtuh dan air matamu jatuh, itu sesungguhnya adalah momen paling sakral. Itu saat dimana hatimu lagi motong semua perantara dan langsung ngobrol jujur secara intim sama sang pencipta. Masuk ke bagian 4, jeda dalam tidur panjang. Kadang-kadang tuh ya, yang bikin capek bukan cuma rasa sedih, tapi kebisingan. Ada hari-hari di mana dunia kerasa muter terlalu cepat, terlalu berisik, dan kamu bingung harus ngerespon gimana lagi. Nah, kalau kamu tiba-tiba ngerasa pengen banget tidur panjang, itu bukan berarti kamu pemalas atau mau lari dari tanggung jawab, sama sekali bukan. Tidur itu pelarian alami yang paling oke. Dia ngasih jeda yang krusial banget buat jiwa kamu dari segala hiruk-pikuk emosi yang lagi meluap-luap, biar bisa ditenangkan sebentar. Kantuk dan tidur itu diciptakan biar kita, sebagai manusia yang kadang rapuh ini, punya tempat sembunyi yang ilahi. Jujur aja, kadang realita itu terlalu tajam dan menyayat kan buat dihadapi dengan kesadaran penuh terus-terusan. Kita benar-benar butuh jeda ketidaksadaran itu buat nge-recharge dan bertahan menghadapi dunia. Sekarang bagian 5, rahasia senyum dan gemetar. Ini nih, 2 aksi fisik yang sering banget disalahpahami. Pertama, senyum. Secara ekspektasi sosial, kita selalu diajarin kalau senyum itu artinya lagi bahagia. Tapi realita internalnya gimana? Sering banget loh, senyum justru berfungsi sebagai benteng pertahanan. Semacam topeng sopan yang kita pakai buru-buru buat nutupin kerapuhan kita. Kadang kita cuma melempar senyum tulus biar nggak harus jawab pertanyaan basa-basi klise yang malah bikin tambah capek. Terus, kenapa senyum ini jadi mekanisme yang efektif banget? Ya karena lewat senyum, rahasia kita tetap aman.
Kita sengaja batasin aksesnya, ngebiarin beban itu cuma jadi urusan kita sama Tuhan aja. Dengan senyum, kita terbebas dari ngasih beban ke orang lain buat nyoba paham sesuatu yang emang nggak bakal mereka pahami. Dan pastinya, ngehindarin drama yang nggak perlu. Nah, kalau fenomena tangan gemetar gimana? Coba ingat, pernah nggak tanganmu tiba-tiba gemetar hebat pas kamu lagi ngerasa cemas banget, takut, atau memendam rindu yang super dalam? Gemetar itu sebenarnya katu pelepasan. Itu cara cerdas tubuh kamu ngelepasin energi emosional yang masif di dalam karena energi itu nggak nemu jalan keluar lewat kata-kata di bibirmu. Makanya, tangan yang gemetar itu bukan tanda kelemahan yang harus disembunyiin. Itu justru bukti nyata kemanusiaan kamu. Tubuh kita ini seringkali lebih ngerti perasaan kita loh daripada otak kita. Waktu tubuh kamu bergetar tanpa kendali, itu semacam konfirmasi fisik kalau ada emosi yang luar biasa kuat. Entah itu luka atau cinta, yang lagi mendidih di dalam sana. Dan sampailah kita di bagian 6, sebuah rahasia. Kita udah ngobrolin gimana ajaibnya tubuh bekerja buat nyuarain diem kita. Entah lewat air mata, tidur, senyum, sampai getaran. Intinya kamu nggak perlu jadi pembicara yang hebat cuma buat didengar. Jadi coba deh pelan-pelan terima, berdamailah sama fakta kalau akan selalu ada bagian dari diri kamu, entah itu pengalaman atau lukamu, yang bakal selamanya jadi rahasia yang nggak akan dipahami sepenuhnya oleh dunia luar. Dan ketahuilah itu sama sekali nggak apa-apa. Biarin aja itu jadi rahasia yang indah dan eksklusif antara kamu dan Sang Pencipta. Nggak kerasa ya waktu renungan kita hari ini udah hampir selesai, tapi sebelum kita benar-benar udahan, aku mau ninggalin satu pertanyaan sederhana buat kamu renungi. Mungkin ini pertanyaan yang butuh waktu seumur hidup buat dijawab. Menurut kamu, mana yang lebih jujur? Kata-kata yang dengan susah payah dirangkai dan diucapkan, atau air mata yang jatuh diam-diam? Ambil waktumu buat menjawabnya di dalam hati. Terima kasih banyak ya udah nyempetin ambil jeda bareng di sini hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan kita selanjutnya.